Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak An Kurniawan. Kali ini kita akan membahas tentang kerjasama antar negara. Kita ketahui kerjasama antar negara dibagi menjadi 3. 1. Bilateral, 2. Multilateral, 3. Regional. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antar dua negara, contohnya Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Belanda, Indonesia dengan Inggris, ataupun Indonesia dengan negara-negara lain. Kerjasama multilateral adalah kerjasama dengan banyak negara, contohnya adalah PBB, ILO, UNICEF, UNESCO, dan kerjasama lainnya. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara dalam satu kawasan. Contohnya adalah ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. ASEAN merupakan salah satu kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Latar belakang berdirinya ASEAN adalah 1. Pernah nasib, yaitu sama-sama bekas negara jajahan kecuali Thailand. Kita ketahui bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, Jepang, Inggris, dan lainnya. Sementara Malaysia pernah dijajah oleh Inggris. Kemudian persamaan letak geografis, yaitu negara-negara ASEAN berada di kawasan Asia Tenggara. Kedua, persamaan kebudayaan. Kita ketahui contohnya Indonesia dengan Malaysia memiliki mirip budayanya. Sama-sama berupa negara agraris yang sedang berkembang. Di Indonesia, hampir banyak mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani. Begitupun dengan negara-negara ASEAN. Berdirinya ASEAN didahului dengan adanya konferensi Bangkok yang menghasilkan deklarasi Bangkok. ASEAN secara resmi berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. 5 menteri luar negeri yang mendatangi deklarasi Bangkok yaitu 1. Adam Malik dari Indonesia, 2. Tun Abdul Rajak dari Malaysia, Narcisco Ramos dari Filipina, Raja Ratnam dari Singapura, Tanat Koman dari Thailand. Tujuan ASEAN: 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Ketiga, memajukan kerjasama di bidang iptek. Keempat, memajukan kerjasama di bidang perindak, ankom atau pertanian, industri, perdagangan, angkutan, dan komunikasi. Yang keempat, memajukan penelitian bersama masalah-masalah Asia Tenggara. Selanjutnya, meningkatkan stabilitas politik dan keamanan. Lambang ASEAN. Bisa dilihat lambang ASEAN? Ini adalah arti dari lambang-lambang ASEAN. 10 batang padi melambangkan jumlah anggota ASEAN. Lingkaran melambangkan persatuan. Warna biru melambangkan kedamaian dan kestabilan. Warna dasar merah melambangkan keberanian dan kedinamisan. Warna kuning menggambarkan kemakmuran. Anggota-anggota ASEAN. 1. Indonesia dengan ibu kota Jakarta. 2. Malaysia dengan ibu kota Kuala Lumpur. Thailand dengan ibu kota Bangkok. Filipina dengan ibu kota Manila. Singapura dengan ibu kota Singapura. Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Vietnam dengan ibu kota Hanoi. Myanmar, Naypyidaw, ibu kotanya. Laos, Vientiane, ibu kotanya. Kamboja, Phnom Penh, ibu kotanya. Kerjasama ASEAN meliputi
kerjasama di beberapa bidang. Yang pertama, politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya atau kerjasama di bidang fungsional. Kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan, contohnya Perjanjian Jovan, Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, Kawasan Bebas Nuklir. Artinya di kawasan Asia Tenggara dilarang mengembangkan senjata nuklir. Komunitas Keamanan ASEAN, Perjanjian Ekstradisi. Artinya jika di Indonesia ada tersangka korupsi atau koruptor yang melarikan diri ke Malaysia, maka ketika ditangkap oleh polisi Malaysia wajib dikembalikan ke Indonesia. Kerjasama di bidang ekonomi, mendirikan proyek industri bersama di ASEAN. AFTA atau Pasar Bebas ASEAN, artinya barang keluar masuk ekspor impor harus melibatkan negara ASEAN bebas biaya masuk atau biaya bebas pajak. Mendirikan lembaga penelitian padi internasional, mengembangkan jaringan transportasi, mengembangkan kawasan pariwisata, perkebunan dan perikanan. Kerjasama di bidang sosial budaya. Kerjasama sosial budaya disebut pula kerjasama fungsional. Kerjasama fungsional meliputi sosial budaya, iptek, pembangunan, pendidikan, pemuda, wanita, lingkungan hidup. Artinya di ASEAN memungkinkan pertukaran antar pelajar, saling mempelajari budaya antar negara. Oke, selanjutnya anak-anak silakan jawab pertanyaan di bawah ini. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.